Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya fals dan ngomongnya belepotan. Sorry ya guys, baru up, kena efek polusi saya. Lah, bisian aja si Ajeng. Kali ini videonya lumayan panjang ya guys, makanya lama upnya. Enjoy guys! Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 450 sampai dengan 453. Untuk kalian yang suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Ready guys? Juice! Di video sebelumnya, Yobun memberikan pilihan pada pimpinan Force of Justice untuk memilih antara nyawa keluarga mereka atau nyawa para prajurit. Pada akhirnya, setelah merasa terpojok karena gagal kabur, para pimpinan mengikuti syarat Yobun. Namun, Yobun tidak mengampuni mereka begitu saja. Yobun meminta mereka untuk meminum pil hitam agar mereka nggak berbuat macam-macam lagi pada kultus saat mereka dibebaskan. Tetapi ada sekitar 600 orang termasuk para pimpinan yang menolak meminum pil tersebut dan berakhir mati. Sementara itu, 20.000 pasukan Force of Justice Wulin melakukan penyerangan dadakan ke markas Blood God Six Martial, membuat Huang Hol yang seharusnya mengawasi kultus dan Wulin di Gunung Changbai terpaksa turun gunung. Namun dia bertemu dengan rombongan Blood God Six Martial yang menuju Gunung Changbai yang diperintahkan oleh Blood Lord. Sementara Blood Lord menghadapi 20.000 pasukan Force of Justice Wulin seorang diri dan membuat Pong Chungwon kehilangan nyawanya, membuat pimpinan utama Force of Justice Himok menjadi ciut. Di lain tempat, pasukan kultus pun sedang menghadapi krisis karena mereka bertemu dengan seorang pria gila yang membuat angin tornado dengan mudahnya. Di atas Gunung Changbai, ada seorang pria bertopi bambu yang sedang bersemedi. Pria itu berada di tempat di mana dia bisa melihat keseluruhan Gunung Changbai. Di belakangnya ada sebuah danau yang bening dan jernih, memantulkan langit biru di atasnya. Pria itu merasakan ketenangan air danau dengan mata tertutup. Tiba-tiba riak kecil timbul di danau yang tenang itu. Semakin lama semakin banyak riak yang melebar di permukaan danau yang tenang. Angin dingin menerpa pipi pria itu. Pria bertopi bambu itu membuka matanya dan menatap ke arah angin dingin itu berasal. Di sebelah utara, getaran hebat terasa di tanah seperti menggeser gunung itu. Pria bertopi bambu itu mendesah dalam. Padahal pria itu sudah memperingatkan siapapun untuk jangan masuk sejauh itu. Pria bertopi bambu itu sengaja berjaga di bagian barat karena mengira orang-orang yang nekat akan datang dari arah barat lagi. Tapi ternyata yang ini malah datang dari arah utara. Pria itu kesal dan gak ngerti kenapa sih banyak banget orang yang ngeyel. Sambil menggelengkan kepalanya, pria itu berdiri, melihat ke arah utara dan menyipitkan matanya. Ada hal yang tidak biasa terjadi dari arah utara. Awan putih berkumpul di suatu tempat dan angin berhembus dengan sangat kencang, membentuk pusaran abu-abu gelap. Pria itu pasti senang sekali karena menemukan para penyusup duluan. Mungkin perjanjian 10 tahun yang dibuat antara pria bertopi bambu dan pria misterius itu sangat berbahaya. Yang penting sekarang dia harus menghentikan pria itu dulu. Kalau enggak, bakal ada pertumpahan darah lagi. Namun pria bertopi bambu itu merasa ada sesuatu yang aneh. Awan tebal itu sekarang berubah menjadi angin tornado. Padahal saat pria itu membantai penyusup sebelumnya, kayaknya ini maksudnya itu pasukan pendahulu Force of Justice sama Wulin ya guys. Dia sama sekali nggak menggunakan kekuatan angin. Sepertinya ada pasukan besar yang datang lagi kali ini. Atau ada seseorang yang sangat kuat sampai dia menggunakan kekuatannya. Pria bertopi bambu itu menatap ke arah angin berhembus. Nggak peduli alasannya apa, yang penting dia harus buru-buru untuk mencegah pertumpahan darah.
Gak lama sosoknya pun menghilang. Riak yang ada di air danau yang tadi terhenti mulai membesar kembali. Di waktu yang sama, awan hitam mulai berkumpul di bagian utara. Tornado yang dikeluarkan oleh pria berbaju hitam semakin membesar dan sangat berbahaya. Siapapun yang mendekat akan terpotong. Tanah mulai retak menandakan kekuatan angin itu bukan kaleng kongguan. Maksudnya bukan nggak kaleng-kaleng guys. Mereka nggak bisa terus berdiam di situ, bahaya. Go Wang He dan Becky memerintahkan semua orang untuk menghindari angin itu dan pergi dari sana. Prajurit berkuda yang ada di bagian depan barisan berusaha menghindar. Namun kuda-kuda mereka yang paling dekat dengan angin itu nggak bisa bergerak. Mereka panik dan bingung kenapa kuda mereka nggak bisa bergerak dan seperti tersedot ke dalam angin tornado yang semakin membesar. Mereka pun melompat meninggalkan kuda mereka dan kuda-kuda itu tersedot ke dalam tornado. Mereka syok melihat kuda-kuda itu langsung terpotong oleh angin kuat itu dan menyemburkan darah kemana-mana. Kasian banget kudanya. Angin itu seperti hidup, seperti pedang Ci yang kuat. Hubung yang terkena cipratan darah kuda-kuda itu syok. Situasi ini benar-benar berbahaya. Bagaimana mungkin manusia bisa menghentikan bencana alam? Namun Go Wang He nggak menyerah dan mengangkat tinjunya. Cibiru muncul di pukulan Go Wang He. Anggota Six Sword yang lain menyadari apa yang dilakukan Go Wang He dan mulai memasukkan Cibiru ke senjata mereka. Begitu juga para pimpinan pasukan. Saat mereka melawan Dragon Turtle, apa yang mereka lakukan sekarang berhasil melemahkan Dragon Turtle walaupun hanya sedikit. Mereka pun mulai menembakkan energi Cibiru saat Go Wang He meneriakkan tembak. Sasaran mereka adalah pusat tornado, yaitu pria berbaju hitam. Karena angin ini bisa berhenti kalau yang membuatnya terluka atau mati. Mereka berpikir kalau pedang atau energi Ci mereka bisa menembusnya, karena itu hanyalah angin. Namun yang terjadi di luar dugaan mereka. Energi Ci yang mereka kira akan menembus angin itu ternyata malah terbawa oleh angin itu, membuat angin berubah menjadi biru. Pria berbaju hitam itu tertawa mengejek dan mengatakan kalau mereka semua bodoh. Pria berbaju hitam itu merentangkan satu tangannya. Cibiru yang terbawa oleh anginnya berbalik menyerang pasukan kultus. Semua pasukan berusaha menghindar dari serangan balik Ci itu. Yang telat menghindar langsung terpotong. Anggota Six Sword shock melihat apa yang terjadi. Mereka buru-buru berusaha menahan serangan balik yang tak terduga itu, karena menghentikan serangan itu sepertinya mustahil. Mereka tambah syok karena kekuatan serangan balik itu berkali-kali lipat dari kekuatan serangan mereka sebelumnya. Saking kuatnya anggota Six Sword sampai terdorong. Sedangkan Mungyu karena dia nggak pakai senjata, dia menaikkan energinya berfokus pada telapak tangannya, bersiap untuk menangkap Sword Ci itu. Tetapi Yobun melindunginya dan menangkap pedang Ci itu dan menahannya. Mungyu khawatir, namun Yowon berkata dia tidak apa-apa dan menyuruh Mungyu dan pasukan lainnya untuk menghindari angin itu. Kalau Sword Ci atau pedang Ci aja gak mempan, pasukan lainnya yang levelnya lebih rendah gak akan bisa menahannya. Bahkan orang-orang dengan level superior master saja hampir tidak bisa menahan kekuatan angin itu. Chun Inji pun gak tinggal diam. Dia mengeluarkan pedangnya dan memberikan energi Ci pada pedangnya, kemudian pedang tersebut melayang di udara dan melesat menuju angin tornado itu. Chun Inji memerintahkan Maragium untuk melakukan hal yang sama dan menyerang pria berbaju hitam yang berada di pusat tornado. Namun Maragium yang berada di level Supreme Master tahap awal agak kesulitan dalam mengontrol pedang udaranya. Jadi dia harus berkonsentrasi penuh. Dan Juchon pun membantu mereka dengan pedang terbang juga. 3 pedang terbang melesat menuju angin tornado dan berusaha menembusnya. Chun Inji menggertakkan giginya berkonsentrasi mengendalikan pedang terbangnya agar bisa menembus angin tornado itu. Namun angin itu semakin kuat seperti dinding tebal yang tidak dapat ditembus sehingga pedang terbang Chun Inji terlihat akan hancur. Chun Inji syok dan berpikir kekuatan macam apa yang bisa menahan pedang terbang dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Maragium berteriak kesakitan dan muntah darah saat pedang terbangnya hancur. Loh kok bisa begitu? Karena energi pedang terbang tersambung pada penggunanya guys. Jadi saat pedang itu hancur, energi pada pedang akan berbalik pada penggunanya sekaligus menyebabkan luka dalam.
Pria berbaju hitam itu berteriak sombong kalau mereka bodoh berpikir bisa menembus anginnya. Gak lama pedang terbang Chun Inji pun hancur dan dia muntah darah. Lebih buruknya lagi, pecahan pedang yang hancur dilontarkan kembali ke pasukan kultus. Melihat itu, Chun Inji yang syok berusaha mengumpulkan energinya untuk membuat pelindung yang melindungi pasukan kultus namun telat. Saat itulah sebuah energi meningkat dari bagian belakang pasukan kultus yang berada di barisan depan dan berhasil melindungi para pasukan. Chun Yo-won lah yang menghentikan serangan pecahan pedang itu. Yo-won mengerutkan dahinya. Sepertinya pedang udara gak mempan. Tadinya dia memikirkan cara yang sama, tapi melihat ternyata gak mempan, Yo-won jadi bingung harus gimana buat bisa nembus pertahanan angin tornado itu. Namun Yo-won menyadari masih ada sebuah pedang udara yang tersisa dan berhasil menembus angin tornado itu. Itu adalah pedang udara milik Dan Ju-chon. Dan Ju-chon sempat merasa senang pedang udaranya berhasil menembus angin itu. Namun gak lama wajahnya menggelap saat pedang itu malah kehilangan tenaganya saat berada di dalam angin tornado dan dipentalkan balik menuju dirinya. Dan Ju-chon memblok pentalan pedang udaranya sendiri. Yo-won langsung ada di hadapannya dan bertanya apa yang Dan Ju-chon lakukan sampai pedang udaranya bisa menembus angin tornado itu. Dan Ju-chon mengatakan kalau dia memberikan energi Chi dan Chi dingin. Mendengar itu mata Yo-won melebar. Ternyata pedang udara yang diberikan Chi dingin bisa menembus angin itu. Yo-won sempat khawatir saat dia akan menggunakan Chi api, nanti malah akan nyiptain tornado api. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Meskipun dia bisa menembus angin tornado itu, kekuatannya akan berkurang saat berada dalam angin itu. Musuh kali ini benar-benar sulit dilawan. Kalau dia nggak cepat-cepat memikirkan cara untuk menghentikannya, anggota kultus yang lain bisa terbawa angin yang semakin membesar itu. Yo-won pun bertanya pada Nano bagaimana angin tornado itu bisa tercipta. Karena udah jelas seorang manusia nggak mungkin bisa menciptakan atau menyebabkan bencana alam. Nano menjawab kalau menjelaskan bagaimana angin bisa tercipta itu adalah hal yang mustahil. Tetapi kalau bagaimana angin tornado tercipta, dia bisa menjelaskannya. Angin tornado adalah suatu fenomena yang disebabkan oleh bercampurnya arus udara panas yang naik ke atas dari permukaan tanah dan arus udara dingin yang turun ke tanah dari awan. Kemudian Nano memperlihatkan augmented reality pada Yo-won soal bagaimana terbentuknya angin tornado. Perputaran arus panas dari permukaan tanah berwarna merah dan arus dingin dari awan berwarna biru. Dan partikel putih adalah angin tornado yang tercipta karena benturan kedua arus panas dan dingin. Dan angin yang mengandung energi Chi itu tercipta dari hal yang sama, hanya saja lebih berbahaya. Dan mendekatinya begitu saja sangat berbahaya. Mendengar penjelasan Nano, Yo-won mengerutkan keningnya. Dia kurang ngerti sebenarnya. Yo-won pun bertanya apa arus udara panas yang naik itu maksudnya tekanan udara panas. Nano menjawab kalau Yo-won bisa menganggapnya sebagai fenomena temperatur udara yang tinggi. Nggak ngerti guys, maksudnya gitu aja ya. Yo-won bertanya lagi apa ada cara untuk menghentikan fenomena itu. Nano menjawab kalau kita bisa mengendalikan arus udara panas atau dingin, angin tornado itu bisa dihentikan. Mendengar itu Yo-won menyadari sesuatu. Sepertinya apa yang disadarinya itu bisa berguna, rasanya nggak ada salahnya dicoba. Sementara itu, angin tornado itu bergerak menuju pasukan kultus yang sedang mundur menghindar. Pria berbaju hitam itu berteriak mengejek dan mengatakan kalau Yo-won harus melihat pasukannya mati. Saat itulah Yo-won menahan laju angin tornado yang menuju pasukan kultus. Pria berbaju hitam itu menganggap Yo-won bodoh karena yang dilakukan Yo-won sama saja dengan bunuh diri. Pria berbaju hitam itu yakin Yo-won memang ingin mati. Saat itulah Yo-won mengangkat kedua tangannya, membuat pria berbaju hitam itu bingung, ngapain dah lu? Tiba-tiba ada ledakan energi Chi dingin dari berbagai arah. Di saat yang bersamaan, pedang es yang jumlahnya tak terhitung mulai terbentuk di mana angin kuat itu berputar. Saking banyaknya, sampai-sampai angin tornado itu tak terlihat. Pria berbaju hitam itu syok, gimana bisa energi dingin seintens itu bisa ditangani oleh manusia? Pikirnya bingung.
Seakan-akan Yowun itu bukan manusia. Pria berbaju hitam itu menyadari sesuatu dan berteriak dengan marah kalau Yowun pasti sudah menguasai inti Spirit Beast. Pria berbaju hitam itu nggak tahu bagaimana Yowun bisa memiliki inti Spirit Beast, tapi dia benar-benar murka sampai-sampai ingin membunuh Yowun. Pria berbaju hitam itu menaikkan energinya dan kecepatan putaran anginnya bertambah dan menajam membuat pedang-pedang es mulai hancur satu persatu. Gimana pun caranya dia harus menghancurkan semua pedang es Yowun. Saat itulah pedang-pedang es yang tidak hancur mulai berputar ke arah yang berlawanan dari angin tornado itu. Pedang-pedang es yang berjumlah hampir 1000 buah itu mulai berputar. Awalnya pedang-pedang itu bergetar karena tekanan angin tornado kan berlawanan tuh. Namun lama-lama pedang-pedang es itu mulai berputar dengan cepat. Mata pria berbaju hitam itu melotot kaget. Loh, bentar dulu nih, ngapain lu? Pria berbaju hitam itu nggak menyangka ada manusia yang bisa mengendalikan pedang-pedang es sebanyak itu. Bahkan dia sendiri nggak yakin bisa melakukannya. Belum selesai rasa terkejutnya, Yowun tiba-tiba berkata kalau dia akan mengeluarkan pria itu dari dalam angin. Kemudian Yowun mulai menaikkan energinya dan mempercepat putaran pedang-pedang esnya, membuat pria itu tambah bingung. Pria itu bingung gimana Yowun bisa punya kekuatan sebesar itu. Pria itu semakin kesulitan mengendalikan anginnya. Pedang-pedang es Yowun menghalangi putaran anginnya. Saat energi dingin mulai bercampur ke dalam angin, tekanan panas pada angin mulai melemah, dan besaran angin pun mulai berkurang. Wajah Yowun penuh dengan keringat dingin. Yowun pun merasa kesulitan melawan pria berbaju hitam itu. Yowun menggunakan banyak energi untuk menghentikan angin itu dan mengendalikan pedang-pedang es. Membuat pedang es dan membiarkan beberapa hancur sangat menguras energi. Namun efeknya nggak main-main. Angin tornado itu perlahan mulai menghilang. Pasukan kultus yang mundur terbengong-bengong melihat hal yang menakjubkan itu. Saat angin itu menghilang, tubuh pria berbaju hitam itu pun terlihat. Pria itu syok sejenak, kemudian matanya merah karena amarah. Kurang ajar. Saat itulah Yowun berkata dengan dingin, "Now it's my turn." Chun Yowun terbang ke udara dan dalam sekejap berada di hadapan pria berbaju hitam yang syok. Dengan White Dragon Blade di tangan kiri dan pedang iblis langit di tangan kanannya, tanpa basa-basi Yowun langsung mengeluarkan dua teknik yang berbeda di kedua tangannya di hadapan pria berbaju hitam itu. White Dragon Blade di tangan kiri dan pedang iblis di tangan kanan Yowun bergerak secara harmoni dan menyerang pria berbaju hitam itu. Keselarasan kedua senjata Yowun itu bisa membuat pria itu berubah menjadi daging cincang. Mata pria berbaju hitam yang melihat teknik Yowun bersinar merah. Yowun berpikir matanya terlihat seperti orang yang menggunakan teknik terlarang Blood Reversion Art, tapi berbeda. Mata merah pria itu seperti mata binatang buas. Saat itu teknik pedang pria berbaju hitam itu berubah. Teknik pedang pria itu tidak memiliki keselarasan seperti pedang Yowun, tetapi itu adalah teknik sekali tebas yang bisa membuat lawannya langsung mati. Yowun terkejut karena teknik pedang pria itu sebanding dengan The Extreme Art of the Blade God. Kedua pedang itu pun beradu menimbulkan percikan api. Para elders yang menyaksikan itu nggak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Bagaimana bisa pria berbaju hitam itu menahan teknik pedang Yowun? Bahkan Maragiom yang selalu ada di sisi Yowun pun merasa syok. Teknik di mana The Extreme Art of Blade God dan pedang iblis langit dikeluarkan secara bersamaan. Belum pernah ada yang bisa menahannya sampai sekarang. Namun pria berbaju hitam itu mampu memblok kedua teknik itu meskipun baru pertama kali melihatnya. Berbeda dengan yang lainnya, Chun Inji mengerutkan keningnya melihat pertarungan itu. Sebenarnya, siapa pria itu yang jelas-jelas bukan berasal dari Jianghu. Pria itu menunjukkan teknik yang berada di level Supreme Master. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Bukannya God of the East hanya menggunakan tinjunya, tapi pria berbaju hitam itu menggunakan pedang panjang yang gak biasa digunakan di Jianghu. Apa jangan-jangan pria itu bukan God of the East? Kalau memang benar begitu, itu adalah hal yang mengejutkan. Berarti ada satu orang lagi yang kekuatannya setara dengan 5 pendekar terkuat sebulin di Gunung Cambai itu kan?
Sementara itu, pria berbaju hitam itu juga terkejut. Meskipun dia meneriakkan kata-kata kasar karena kesal, tapi dia tetap mencari kelemahan teknik Yowon. Dia syok karena Yowon bisa menggunakan dua teknik yang berbeda di kedua tangannya dengan sempurna. Ini pertama kalinya pria itu menemukan lawan yang seperti ini. Pria itu melemparkan kepalanya ke samping untuk menghindari tusukan pedang Yowon. Kalau bukan karena gerakan refleks yang melebihi manusia, mungkin dia sudah mati 4 kali. Pria itu bertambah kesal, tapi dia merasa dia kenal dengan teknik yang dikeluarkan Yowon. Namun dia nggak punya waktu untuk berpikir teknik apa itu, karena sibuk menghindari serangan dari Yowon. Pokoknya pertama dia harus menghabisi penyusup ini, maksudnya si Yowon. Kemudian pria itu bergerak dengan semakin cepat, seolah-olah dia menyatu dengan angin. Mata Yowon bergetar melihat pria itu semakin cepat. Jelas Yowon berada di atas angin karena menggunakan dua teknik secara bersamaan di tangan yang berbeda. Namun pria itu dapat menghindari krisis dengan menggerakkan tubuhnya seperti dia memiliki penglihatan yang luar biasa. Maksudnya tuh dia bisa membaca ke arah mana serangan Yowon gitu. Pedang di tangan kanan Yowon mengincar kepala pria itu, dan golok di tangan kirinya memelintir dengan aneh, mengincar bagian belakang pria itu. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan Yowon yang memiliki elastisitas otot yang di luar kemampuan manusia. Kebanyakan pendekar gak akan bisa memelintir tubuh seperti itu dengan dua pedang di tangannya. Namun pria itu melempar kepalanya ke samping dan menghindari pedang di tangan kanan Yowon. Dan dalam keadaan seperti itu, pria itu memelintir tangannya ke belakang punggungnya dan memblok serangan golok di tangan kiri Yowon. Yowon kaget, karena di Extreme Art of Blade God, Yowon bisa membuat elastisitas ototnya melampaui manusia. Tapi pria ini kelihatannya nggak punya batasan dalam elastisitas ototnya. Padahal pria itu nggak punya mata di belakang kepala, tapi dia bisa memblok serangan Yowon tanpa melihat ke belakang. Rasanya seperti Yowon sedang menghadapi hewan buas. Manusia jelas nggak bisa melakukan itu. Mata Yowon semakin tajam. Tangan pria itu yang terpelintir ke belakang tiba-tiba menyerang Yowon. Yowon terkejut dan berpikir, bahkan pria itu bisa menyerang balik dalam keadaan seperti itu. Pendekar biasa nggak akan bisa mengubah arah serangan di tengah udara. Namun nggak begitu dengan Yowon. Yowon mempercepat gerakannya dan menghindarinya. Swoosh! Pedang pria itu memotong udara kosong. Nggak melewatkan kesempatan itu, Yowon mencoba memotong pria itu dengan tangan kirinya. Tapi pria itu menghindar dengan memutar tubuhnya dengan posisi yang seharusnya tidak memungkinkannya untuk berputar, membuat Yowon terkejut. Bahkan pria itu mengayunkan pedangnya pada Yowon, membuat Yowon harus menghentikan serangannya dan memutar tubuhnya juga. Pria berbaju hitam itu berputar di udara, kemudian menatap Yowon yang melayang di udara seperti angin menopangnya. Pria itu merasa kesal karena Yowon bisa melayang di udara seperti dirinya. Padahal Yowon bisa melayang di udara menggunakan energinya. Anggota pasukan kultus yang menyaksikan pertarungan dari bawah syok melihat pria itu bisa menandingi drot mereka yang hampir tak terkalahkan. Baru kali ini mereka menyaksikan Yowon bertarung selama ini. Biasanya 3 menit juga beres kayak masak Indomie guys. Mereka juga bingung, bukannya God of the East nggak pakai senjata ya? Tapi pria itu pakai pedang panjang yang aneh. Mereka jadi berpikir jangan-jangan pria itu bukan God of the East. Sementara itu, Yowon berpikir teknik left blade dan right sword sepertinya nggak cukup untuk menghadapi pria itu. Tampaknya Yowon harus menggunakan teknik pedang yang itu. Chun Yowon memasukkan white dragon blade-nya ke sarungnya yang ada di punggungnya. Melihat itu, pria berbaju hitam bingung dan bertanya apa Yowon merasa kesusahan menggunakan dua pedang. Yowon menjawab kalau sekarang dia akan menyerangnya dengan serius. Pria itu melongo. Tiba-tiba aura hitam keluar dari tubuh Yowon. Itu adalah energi iblis langit. Energi hitam mengerikan itu menyelubungi pedang iblis langit. Bahkan pasukan kultus merinding melihatnya dan menjadi tegang. Pria itu melihat aura energi hitam yang dikeluarkan Yowon dan berkata kalau dia juga bisa melakukan itu. Namun belum selesai bicara, Yowon sudah mempersempit jarak mereka, membuat pria itu kaget. Kecepatan Yowon bertambah, nggak bisa dibandingkan dengan yang tadi.
Pria itu berusaha menahan Yowon dengan buru-buru, tapi tangan yang menggenggam pedang panjangnya malah mental. Saat itulah Yowon melakukan sesuatu yang aneh. Chun Inji bergumam kalau itu adalah teknik Sword Art of Demon God. Teknik itu mirip dengan pedang iblis langit, namun metode menggenggam pedangnya berbeda. Pria berbaju hitam itu syok. Ini pertama kalinya dia berhadapan dengan teknik pedang yang memancarkan energi yang kuat dan rasa takut kepada lawannya. Pria itu syok sejenak, tapi dia tetap mencoba menebas Yowon dengan pedangnya yang sudah terpental kembali. Maksudnya yang balik lagi, tadi kan kepental terus balik lagi. Namun serangan pedang yang penuh dengan energi iblis langit sudah menyambarnya seperti naga yang naik ke langit. Pria itu berusaha menghindar, tapi serangan energi iblis langit sudah menyentuh tubuhnya dan membuatnya terluka. Slash! Teriakan kesakitan pria itu terdengar kencang. Yowon menatap pria yang baru terkena serangan telaknya. Hanya satu serangan yang berhasil diblok, tapi 23 serangan lainnya telak mengenai pria itu, dan energi iblis langit telah memasuki tubuh pria itu. Teknik The Sword Art of the Demon God adalah teknik sempurna tanpa celah karena dibuat dengan menyatukan dua teknik tingkat dewa. Teknik yang gak bisa dihindari hanya karena seseorang memiliki tubuh yang fleksibel. Ditambah lagi pria itu kena serangan telak, dia pasti sudah mati. Saat Yowon berpikir sudah selesai, dia berbalik. Namun tiba-tiba dia berbalik kembali menatap ke tempat pria itu tergeletak. Pria itu harusnya sudah mati, tapi ada energi yang terasa dari pria itu. Mata Yowon melotot gak percaya. Darah pada tubuh pria yang telah terpotong itu menghilang dan luka-luka sayatan akibat serangan fatal Yowon sembuh dengan kecepatan yang tinggi. Dugaan Yowon ternyata benar. Pria itu bukan manusia tapi seekor binatang buas. Prajurit kultus syok melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Serangan Yowon sangat dahsyat, namun aura membunuh pria itu lebih kuat dari sebelumnya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan marah kalau Yowon mau bertarung dengan serius, oke, dia bakal ladenin. Setelah berkata seperti itu, tubuh pria itu mulai membesar dan bajunya robek. Mereka seperti menyaksikan seseorang yang menggunakan teknik Blood Reversion Art namun berbeda. Karena saat otot-otot pria itu membesar, tulangnya pun seperti patah dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Dan ada bulu hitam yang keluar dari seluruh tubuh pria yang mulai bertransformasi itu. Yowon berpikir dia harus menghentikan pria atau binatang itu sebelum berubah menjadi sesuatu yang entah apa itu. Yowon mempersempit jarak. Karena teknik ultimate-nya gak mempan, jadi dia harus menebas kepala pria itu. Dengan pedang Chi yang terbuat dari energi iblis langit, Yowon mengarahkan pedangnya ke kepala pria itu. Saat itulah Yowon syok dengan energi kuat yang kelima indranya rasakan secara tiba-tiba dan memaksanya menghentikan pedang Chi-nya, kemudian melompat mundur. Tangan kanannya terasa sakit karena teknik pedang Chi-nya yang gak sempurna dan terpaksa dihentikan, jadi kayak energinya tuh berbalik lagi gitu guys. Saat Yowon mundur dari pria sedang bermutasi itu, seseorang jatuh dari langit. Bang! Dalam sekejap, tanah di sekitar orang misterius itu mendarat, langsung amblas dan retak. Yowon yang berada jauh dari orang itu limbung karena getaran. Sebuah energi yang luar biasa kuat. Kalau prajurit biasa berada di dekat pria misterius itu mungkin sudah rata dengan tanah karena tekanan yang luar biasa. Pria berbaju hitam itu teriak kesakitan. Itu karena pria misterius yang jatuh dari langit itu membenturkan kepala pria berbaju hitam itu ke tanah. Perubahan pria berbaju hitam itu terhenti mungkin karena syok. Yang mencolok dari pria yang baru datang itu adalah topi bambu yang dikenakannya. Pria bertopi bambu itu menatap Yowon yang masih berdiri tegap meskipun terkena energi kuat yang dipancarkannya dan berpikir, oh, jadi pemuda itu bisa bertahan. Begitu pula dengan Yowon yang menatap pria bertopi bambu dan berpikir kalau pria itu sangat kuat. Meskipun pria bertopi bambu itu tidak menggunakan senjata apapun, namun energi yang dikeluarkannya sangat luar biasa. Energi murni yang kuat sampai nggak perlu pakai senjata untuk melawan musuhnya, saking kuatnya. Setelah diam sejenak, Yowon bertanya apa pria bertopi bambu itu God of the East. Namun belum selesai Yowon bicara, pria bertopi bambu itu mengeluarkan tinjunya ke arah Yowon. Saat itulah sebuah ledakan energi yang dikeluarkan pria bertopi bambu dari tinjunya mengenai Yowon dengan telak, membuat Yowon syok. Prajurit kultus yang melihat dari jauh syok melihat ada badai yang mengarah ke arah Yowon dan langsung meneriakkan, Lord!
karena pandangan mereka terhalang debu. Mereka nggak tahu apa yang terjadi pada Yowon. Beberapa saat sebelumnya, pria bertopi bambu itu merasa takjub dengan energi kuat yang dirasakannya dari arah utara. Tidak ada manusia yang bisa menandingi makhluk itu. Bahkan pendekar terbaik dari Wulin pun gak berkutik di hadapan makhluk itu. Jadi bagaimana mungkin sekarang mereka masih bertarung? Dia mengira orang yang sedang melawan makhluk itu sudah mati sekarang. Kekuatan makhluk itu memang semakin membesar, tetapi belum sampai ke puncak kekuatan yang sebenarnya. Dia tahu dengan jelas seberapa besar kekuatan makhluk itu yang sebenarnya, karena dia pernah bertarung dengan makhluk itu tiap 10 tahun sekali. Apa ada orang yang bisa menandingi makhluk itu? Kalau orang itu seperti dirinya yang telah mencapai puncak kekuatan, mungkin saja sih rasa cemas menyelimuti dirinya. Dia khawatir orang itu yang muncul. Akhirnya pria bertopi bambu itu sampai di tempat pertarungan berada. Kalau memang orang itu yang datang, maka orang itu pasti sudah mati saat ini. Pria bertopi bambu itu melayang di udara untuk mengamati situasi. Pria bertopi bambu itu terkejut, ternyata bukan orang itu yang sedang bertarung dengan makhluk itu. Lah, kalau begitu makhluk itu sedang bertarung dengan siapa sampai bisa membuat makhluk itu terdesak? Pria bertopi bambu itu melihat seorang pemuda dengan aura hitam yang berasal dari pedang yang digenggamnya. Aura hitam mengerikan itu bukan tenaga dalam. Pria bertopi bambu itu menyadari kalau pemuda itu sudah menyerap inti spirit beast. Sekarang sudah jelas, tujuan pemuda itu datang bersamaan dengan pasukannya adalah untuk menangkap spirit beast. Kalau begitu, pria bertopi bambu itu nggak bisa membiarkannya masuk ke gunung. Selain pemuda berambut panjang itu, yang lainnya akan mudah untuk dihadapi. Begitu pikir pria bertopi bambu. Sekarang kita kembali lagi ke saat si pria bertopi bambunya menembakkan pukulan pada Yowon ya guys. Pasukan kultus meniakkan Lord mereka dengan khawatir. Pria bertopi bambu itu menggunakan Void Punch 2 kali atau pukulan ruang kosong. Tetapi energi hitam itu tidak menurun. Jika pemuda itu terkena pukulannya, seharusnya energinya memudar, tapi energi itu malah bertambah. Energi hitam itu muncul di antara debu-debu. Pria bertopi bambu itu mengibaskan tangannya untuk menyingkirkan debu-debu dan melihat keadaan lawannya. Terlihat satu tangan terentang dan sebuah invisible sword besar memblok pukulannya seperti sebuah perisai. Pria bertopi bambu itu syok. Pemuda itu memblok pukulannya 2 kali. Selama 20 tahun, baru kali ini dia bertemu pemuda yang bisa memblok serangannya 2 kali, menggunakan invisible sword pula. Pria bertopi bambu itu bergumam mengerti. Jadi pemuda itu seorang Divine Master. Karena pemuda itu bisa memblok pukulannya, berarti dia sudah sering bertarung. Yowon menyipitkan matanya. Saat Yowon melawan pria berbaju hitam, dia hanya menggunakan energinya saja. Tapi kali ini dia harus mengeluarkan invisible swords-nya. Yowon pun bergumam kalau pria bertopi bambu itu sama seperti dirinya, seorang Divine Master. Bahkan sama-sama sudah mencapai Divine Master tahap akhir. Ini pertama kalinya Yowon menghadapi lawan yang sepadan. Setelah memastikan kalau cucunya baik-baik saja, Chun In-ji menjadi yakin siapa pria bertopi bambu itu dan berkata, "Anda adalah God of the East Arkway." Pria yang menjadi salah satu dari 5 pendekar terkuat Sewulin hanya menggunakan tinjunya saja. Banyak rumor yang mengatakan kalau Arkway adalah pendekar terbaik di dunia. Tapi Chun In-ji nggak pernah menyangka kalau dia sekuat itu. Seorang master yang menggetarkan hati dan membuat pendekar lain merasa kecil hanya dengan keberadaannya saja. Benar-benar ada ya orang yang seperti itu, ucap Chun In-ji terpana. Gak hanya Chun In-ji, Maragiom dan Dan Chuchan pun berpikiran sama. Mereka berdua menatap pria bertopi bambu itu dengan mata bergetar. Di gunung ini, hanya orang itu yang dapat menandingi The Lord mereka. 2 dewa berkumpul di satu tempat. Pertemuan antara pendekar terkuat dengan nama dewa pada julukan mereka. Sorry ya guys kalau ada suara ngorok. Pria bertopi bambu itu menilai Yowon bukanlah lawan yang mudah. Dia pun menaikkan energinya. Semua orang syok. Prajurit yang berada di level rendah terhuyung-huyung karena udara menjadi berat untuk mereka. Mereka merasa kalau tubuh mereka tertekan.
Bahkan Go Wang He dan yang lainnya juga merasa seperti itu. Berita kalau pria bertopi bambu itu menahan 5.000 pasukan Wulin bukanlah hanya omong kosong. Hanya dengan energinya saja pria itu bisa menekan semua orang. Sepertinya pria itu juga bisa membinasakan mereka dengan mudah. Semua orang menatap kedua orang itu dengan tegang. Yeowon berkata karena pria bertopi bambu itu sudah melemparkan pukulan 2 kali padanya, itu artinya pria itu nggak mau berdiskusi dahulu. Kalau pria itu mau ngobrol santai dulu, nggak mungkin juga Yeowon langsung diserang tanpa babi bu kan, padahal dia belum tahu Yeowon itu musuh apa kawan. Tapi ternyata pria bertopi bambu itu membuka mulutnya mau mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba pria berbaju hitam yang terkapar di tanah menggetarkan tangannya. Pria itu tadi sedang setengah bermutasi, sebelum akhirnya dijatuhkan oleh pria bertopi bambu dan sekarang dia sudah kembali ke wujud sebelumnya. Pria bertopi bambu itu mundur 3 langkah dan pria berbaju hitam itu langsung berdiri dan marah-marah. Berani amat lu ngejatuhin gue. Pria bertopi bambu itu gak kalah marahnya. Lu duluan ya yang melanggar janji, balik sono. Saat pria berbaju hitam itu mau membalas, dia muntah darah. Awalnya dia kira itu luka dalam akibat pukulan pria bertopi bambu, tapi ternyata bukan. Pria itu sedikit bingung. Pria berbaju hitam itu mengira kalau luka-lukanya akibat 23 serangan Yeowon sudah sembuh. Meski sudah tertutup lukanya, namun masih terasa sakit di bekas luka-luka itu. Pria berbaju hitam itu menatap Yeowon dan menggeram kesal. Ternyata benar dasar sialan. Lu udah menyerap inti dari A Fallen Spirit Beast kan? Maksudnya tuh Spirit Beast yang udah apa ya? Yang udah gak suci lah, terkorupsi lah gitu kan. Mendengar itu Yeowon bingung, apa tuh Fallen Spirit Beast? Padahal dia hanya menggunakan Chi Iblis Langit dari 4 energi Chi yang dimilikinya. Yeowon bertanya apa maksudnya A Fallen Beast itu. Pria berbaju hitam itu menggeram marah, berani amat lu nanya sama gue. Saat pria berbaju hitam itu akan mendekati Yeowon, pria bertopi bambu itu menghentikannya dengan menggenggam pundak pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu merasa kesal dan mengancam kalau pria bertopi bambu nggak mengangkat tangannya, dia akan memotong semua jarinya dan melemparnya. Padahal pria berbaju hitam itu bisa saja langsung melakukan ancamannya itu, tapi hal itu nggak dilakukan. Ada yang aneh di sini. Tapi pria bertopi bambu itu nggak mendengarkan ancamannya dan balik berkata kalau pria berbaju hitam itu nggak meredakan energinya sekarang, dia nggak akan bisa menepati janjinya. Emangnya itu nggak masalah? Pria berbaju hitam itu menaikkan alisnya mendengar kata janji. Seolah-olah kata itu adalah sesuatu yang menahannya. Pria berbaju hitam itu menyingkirkan tangan pria bertopi bambu, meredakan amarahnya, dan menggerutu dengan kesal. Sialan, lihat aja gue bakal bunuh lu nanti. Setelah berkata seperti itu, dia menoleh sebentar pada Yeowon dan mulai pergi ke arah Gunung Changbai. Tapi nggak mungkin Yeowon bakal diam begitu saja. Pertanyaan Yeowon belum terjawab dan identitas pria itu pun belum jelas. Saat Yeowon akan melangkah, pria bertopi bambu itu menghalanginya. Tapi Yeowon gak diam saja. Tiba-tiba saja tanah bergelombang. Energi yin menyebar membuat embun beku di tanah. Sebuah batu es besar muncul dari tanah dan menghalangi pria berbaju hitam itu pergi ke Gunung Changbai. Mata pria berbaju hitam yang baru saja meredakan amarahnya langsung memerah karena amarah lagi. Beraninya lu ngehalangin gue. Pria itu berpikir ya udahlah es ini kan mudah dihancurkan. Pria itu mengeluarkan pedangnya dan menyerang batu es itu. Namun batu es yang seharusnya langsung hancur tidak hancur sama sekali dan malah membuat pedangnya mental. Pria itu bingung. Dia pun memukul batu es itu dengan tangan kosong. Namun batu es itu tetap utuh. Padahal pedang-pedang es yang dibuat Yeowon langsung hancur, tapi batu es ini keras sekali. Jelaslah berbeda dengan pedang-pedang es yang tadi, batu es ini terbuat menggunakan inti dari teknik Ice Cold Heaven yang bahkan bisa mengurung Spirit Beast. Sekedar mengingatkan, Dragon Turtle dulu disegel dengan menggunakan teknik ini ya guys. Pria itu berpikir Yeowon mungkin sudah menyerap inti Spirit Beast, tapi apa dia benar manusia sampai bisa melakukan semua ini? Kalau dia nggak bertransformasi, dia nggak akan bisa mengalahkan Yeowon. Bisa aja sih dia melompati batu es itu, tapi dia kekeh ingin menghancurkan batu es itu. Saat itulah pria itu merasakan sebuah energi dari belakangnya. Saat dia berbalik, dia melihat Yeowon sudah mengacungkan pedang padanya dan berkata,
Emang siapa bilang lu boleh pergi? Invisible Sword besar yang berdiri seperti perisai di hadapan Yowun sebelumnya, sekarang melesat dan mengarah pada pria berbaju hitam itu. Sus! Namun, pria bertopi bambu itu memblok pedang itu dengan menggerakkan tangannya dan memutarnya kemudian menjatuhkannya. Dang! Yowun shock, pria bertopi bambu itu bisa menghentikan di Invisible Sword. Nggak cuma itu, saat pria bertopi bambu itu menjatuhkannya ke tanah, tanahnya langsung bergetar hebat. Dalam waktu singkat, pria bertopi bambu itu mengerti bagaimana energi yin terus disalurkan untuk mengeraskan pedang itu. Nggak tahu lah apa maksudnya ya, pokoknya begitu aja. Pria bertopi bambu itu menyuruh pria berbaju hitam untuk cepat pergi. Buruan sana pergi! Pria itu mengelutkan keningnya, kemudian menginjak batu es dan melompat pergi. Namun Yowun tetap nggak menyerah dan mengangkat tangannya, membuat ratusan pedang es di udara. Saat dia akan melepaskan pedang-pedang es itu, pria bertopi bambu bergerak dan meninju udara ke arah Yowun. Bang! Suara udara terpecah terdengar sangat keras. Pukulan itu terlihat seperti pukulan ringan. Tapi itu tidak ringan sama sekali, guys. Tinju pria bertopi bambu itu lebih lebar dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Seperti gunung volcano yang meledak. Tuar! Pria bertopi bambu itu berpikir saat seseorang sudah mencapai level Divine Master tahap akhir, orang itu akan fokus pada efektivitas penggunaan suatu kemampuan daripada teknik-teknik yang gak berguna. Misalnya tuh gerakan pukulannya kayak si aku ini ya, dia kan cuma konsentrasi sama pukulan sama tendangan doang. Yowun gak akan bisa menghentikan pukulannya dengan gerakan ribet begitu. Gak akan ada yang bisa berdiri lagi di hadapannya karena pukulannya kali ini sulit untuk ditangkis. Kalau pemuda itu berada di level Divine Master juga, dia pasti mengerti perbedaan kekuatan mereka. Namun Yowun malah tersenyum, membuat pria bertopi bambu itu bingung. Kemudian sebuah Invisible Sword hitam terbentuk di tangan Yowun dan 24 gerakan mengarah pada satu tempat, satu titik ya. Pria bertopi bambu itu shock saat memahami apa yang dilakukan Yowun. Penyatuan atau unification yang membutuhkan waktu beberapa puluh tahun untuk pria bertopi bambu itu memahaminya, sekarang sedang dilakukan oleh pemuda di hadapannya. Kedua gerakan itu pun berbenturan, menimbulkan suara seperti bom meledak, dan kekuatan kedua orang itu menggetarkan udara di sekitarnya. Efeknya membuat pasukan kultus terdorong dan terpental, beberapa sampai berguling-guling, mereka semua shock. Kemampuan kedua orang itu membuat semua orang terpana. Saat debu-debu mulai menyusut, mereka melihat sebuah lubang besar beradius 5 kaki di tempat kedua serangan berbentrokan. Pasukan kultus dengan khawatir mengecek apa delot mereka baik-baik saja. Tidak lama, terlihat sesosok orang berdiri dan dia adalah Chun Yowun. Ada uap yang keluar dari tubuh bagian atas Yowun. Sepertinya Yowun sedang mengeluarkan energi lawan yang mengenainya. Yowun seperti bergerak 3 langkah dari tempat sebelumnya dan terlihat bekas beberapa serangan. Mereka melihat pria bertopi bambu itu berada 10 langkah ke belakang. Wajahnya pun terlihat dari bawah topi bambu yang hancur. Seorang pria parubaya dengan rambut putih dan wajah yang keras. Ada uap yang keluar dari dadanya juga. Melihat darah menetes dari sudut bibirnya, sepertinya pria itu mengalami luka dalam. Pria itu menghapus darah menggunakan lengan bajunya. Dia belum bisa bergerak. Pria itu tadi berusaha untuk menekan serangan Yowun karena terlihat lemah, tapi yang terjadi dia malah terdorong karena perlawanan Yowun. Inilah yang terjadi dalam waktu singkat saat serangan yang tadi. Saat serangan pedang Yowun melesat terarah kepadanya, pria itu mencoba menendang Yowun pada pundak kanannya. Yowun menghindari tendangannya dan pria itu memasukkan pukulannya ke tubuh bagian atas Yowun. Pria itu mengira Yowun bakal terpental saat pukulannya mengenai Yowun. Namun yang terjadi Yowun membekukan pukulan pria itu meskipun pukulannya tetap kena. Saat pria itu syok, Yowun memanfaatkannya dengan menebas dada pria itu, membuatnya terdorong 10 langkah ke belakang. Pria itu mengerti sesuatu dalam pertarungan yang singkat itu. Jadi itu semua terjadi dalam waktu singkat ya guys. Energi yang dimiliki Yowun sangat unik, membuatnya sulit untuk menyerang Yowun. Yowun yang sudah mengeluarkan semua energi pria itu dari tubuhnya menatap pria itu. Pria itu berhasil menyatukan semua energinya dan berfokus pada satu gerakan dengan sempurna.
Hal itu sangat mengagumkan. Yowun memahami itu dengan baik. Teknik The Sword Art of the Demon God berdasarkan teknik pedang iblis langit yang membuatnya bisa bergerak dengan bebas, tiap tusukannya mematikan. Pria di hadapan Yowun adalah lawan yang paling kuat yang pernah dihadapi Yowun. Gak berlebihan untuk menyebutnya yang terkuat, karena pria itu bisa menjadi sekuat itu bahkan tanpa menggunakan inti Spirit Beast. Pria itu adalah orang yang sangat hebat, meski saat ini mereka adalah musuh. Energi Yowun yang bertambah kuat karena menyerap inti Spirit Beast memang melebihi pria itu. Namun pria parubaya di hadapannya bisa mencapai level Divine Master tanpa menyerap inti Spirit Beast satupun, dan hal itu patut dihormati. Bayangkan berapa lama pria parubaya itu berlatih agar bisa mencapai levelnya yang sekarang. Sepertinya pria itu bertalenta. Mereka berdua dapat saling memahami. Pria parubaya itu menurunkan kewaspadaannya dan berjalan kemudian berkata, kalau sudah lama dia nggak bertarung sungguhan. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan menaikkan energinya kemudian berkata, rasanya nggak adil kalau dia nggak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan pendekar hebat macam Yowun. Bahwa itu pertama kalinya dalam beberapa puluh tahun dia harus menggunakan The Void Punch. Apa sih? Martial Void Punch. Udah kayak nama minuman. Martial Void Punch. Yowun pun mengakui lawannya, dan pria parubaya itu pun menganggap Yowun bukan sebagai tamu tak diundang ke gunung itu, melainkan lawan yang seimbang. Energi meningkat di kedua tinju pria parubaya itu yang memberi peringatan pada Yowun, mulai sekarang kehilangan konsentrasi sedikit aja, lu mati. Sudah lama pria parubaya itu nggak bertarung sungguh-sungguh, jadi dia ingin menggunakan seluruh kemampuannya. Yowun pun merespon kalau kata-kata itu seharusnya ditunjukkan untuk pria itu. Kemudian ruang udara di sekitar Yowun bergetar dan energinya mulai memadat. 3 invisible sword terbentuk di udara. Ketiganya memiliki elemen yang berbeda. Pedang petir hitam, pedang es hitam, dan pedang api hitam. Ketiga invisible sword itu berbeda level dengan pedang chi biasa. Saat Yowun menggerakkan tangannya, ketiga invisible swords itu mengarah pada lawannya. Yowun berkata, ceroboh dikit aja, lu mati God of the East. Ketegangan muncul di mata God of the East yang menatap ketiga invisible swords yang penuh dengan energi yang mengancam. Bersambung, tapi bohong. Sorry guys. Chun In-ji yang mendengar ucapan Yowun terbengong-bengong. Loh, jadi yang selama ini Yowun perlihatkan padanya belum full power. Melihat ketiga invisible swords yang melayang di udara di sekitar Yowun membuat Chun In-ji merasa kagum. Bisa membuat di invisible sword saja udah hebat, tapi membuat ketiganya dari elemen yang berbeda, jelas-jelas itu adalah hal yang berada di level tingkat tinggi. Elemen petir, es, dan api. Chun In-ji tahu kalau Yowun sudah menyerap inti Spirit Beast, tapi apa mungkin seseorang bisa mengendalikan beberapa elemen energi yang berbeda? Dalam situasi normal, itu adalah hal yang mustahil. Namun energi iblis langitlah yang membuat hal itu bisa terjadi. Poin pentingnya ada pada energi iblis langit yang diserap dari Imogi. Energi itulah yang membuat ketiga energi lainnya berharmoni. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang terbaik. Beberapa pendekar dari 5 pendekar terkuat Sewulin gak ada yang bisa mengalahkan Demon God. Buat yang lupa siapa aja, mereka itu kan yang udah dikalahin Yowun tuh kan Chun Yujong, Yimok, sama Wang Jing. Satu lagi siapa ya, lupa. Dan kalau Yowun berhasil mengalahkan God of the East, maka Yowun akan beneran jadi yang terkuat di dunia. Tapi tentu saja nggak akan semudah itu. Bahkan sebelum Chun In-ji menjadi salah satu dari 5 pendekar terkuat Sewulin, God of the East sudah duluan berada di posisi itu. Jadi nggak ada seorang pun yang pernah berhadapan dengan Arc Wui. Yang bisa dilakukan Chun In-ji saat ini hanyalah menyemangati cucunya. Sementara itu, Yowun dan Arc Wui saling berhadapan dengan full power, membuat semua orang terdiam. Gak ada seorang pun yang bergerak. Ada perkataan jika seorang master dapat bertarung melalui penglihatan mereka saja.
Dan sekarang Yowon dan Akui sama-sama menilai dan mengamati lawan masing-masing, melihat apa ada celah untuk diserang. Yowon berpikir setelah Akui berkata akan bertarung dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi celah yang diperlihatkan oleh Akui. Sikap pertahanan God of the East itu menjadi sempurna. Sangat sulit untuk mencari celah, begitu pula dengan Akui. Akui mewaspadai ketiga Invisible Swords milik Yowon dan berpikir ketiganya sangat berbahaya. Ini pertama kalinya dia melihat Invisible Swords dengan 3 elemen yang berbeda. Ditambah lagi ada energi hitam yang mengerikan. Mungkin pukulan yang tadi nggak akan berguna untuk menahan serangan ketiga Invisible Swords itu. Sudah lama sekali Akui nggak merasakan sensasi seperti ini. Bela diri pukulan ruang kosong adalah bela diri yang mengutamakan pertahanan sempurna. Martial Void Punch. Dan kalau pertahanan itu nggak berfungsi, maka pertarungan akan menjadi semakin sulit. Setelah saling mengamati, Akui maju duluan. Akui mengambil kesimpulan menghadapi ketiga pedang sama saja dengan seperti menghadapi 3 master yang berbeda. Jadi dia harus mempersempit jarak dan gak kasih Yowon kesempatan untuk melawan. Setelah menetapkan pikirannya, Akui mendekati Yowon dalam 3 langkah. Ruang udara terpelintir saat Akui mengangkat tinjunya. Di saat bersamaan seolah Akui mampu mengontrol angin, tekanan udara mulai naik dan melesat menghantam Yowon. Yowon yang menyadari itu menggerakkan tangan kanannya. Pedang es hitam berputar dan melindungi Yowon dari serangan angin tornado itu. Nggak cuma itu saja, Yowon merentangkan tangan kirinya ke depan. Pedang petir hitam menembus bagian tengah angin tornado dan melesat menuju Akui berada. Angin tornado itu hanyalah pengalihan saja. Kalau Yowon tetap fokus bertahan dari angin itu, maka Akui akan punya kesempatan untuk menyerang Yowon langsung. Ternyata rencananya ketahuan. Karena rencananya gagal, Akui menggerakkan tangan kirinya dengan gerakan memutar. Ruang udara terpelintir dan pedang petir hitam yang melesat bertabrakan dengan ruang udara itu. Bang! Terdengar suara retakan kencang. Pedang petir hitam itu tidak dapat bergerak lebih jauh lagi dan berhenti. Yowon terkejut, serangan pedangnya bisa diblok. Gak seperti Invisible Sword biasa yang akan langsung hilang jika gagal mengenai sasaran, Invisible Sword dengan elemen ini hanya berhenti melaju saja. Hal itu membuat Akui merasa lega. Kalau begitu, bertahan akan lebih mudah. Hal yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Merasa lega, Akui berniat untuk melancarkan pukulan pada Yowon lagi. Namun ternyata pedang petir hitam itu mampu menghancurkan pertahanan Akui dan melesat padanya lagi. Terkejut, Akui maju selangkah dan mengubah sikap membuat tanah di bawahnya retak dan menyembur ke atas memblok serangan pedang petir hitam itu. Namun, Akui harus mundur beberapa langkah ke belakang karena puing-puing bebatuan dan tanah itu hancur oleh The Invisible Swords. Apa nggak bisa dihentikan? Pikir Akui. Yang lebih mengejutkan bukan pedang petir yang menghancurkan pertahanan itu, melainkan pedang api hitam. Akui shock. Pedang api hitam itu lebih terlihat berbahaya dari pedang petir. Yang lebih mengejutkan, pedang api hitam itu bergerak dengan gerakan formasi suatu teknik, yaitu teknik Sword Art of the Demon God. Memangnya Invisible Sword bisa seperti itu? Akui mengerutkan keningnya. Gerakan pedang api hitam itu bukan sesuatu yang bisa ditahan dengan membelokkan ruang. Namun, itu bukan apa-apa untuk Akui. Dia akan mengeluarkan teknik The Void Fist. Seiring dengan Akui yang memperluas jarak, dia menggerakkan kedua tangannya menciptakan lingkaran tak kasat mata di ruang kosong di mana tangannya menyentuh udara. Bang, bang! Pedang api hitam berbenturan dengan ruang kosong yang tercipta, menimbulkan kehancuran di sekitarnya. Padahal itu hanya 2 teknik yang saling berbenturan, tapi membuat area di sekitarnya hancur berantakan. Akui terdorong 6 langkah ke belakang. Menggunakan teknik The Void Fist, Akui harus mengkonsentrasikan semua kemampuannya pada satu titik, dan dia berhasil menghentikan laju pedang api hitam, tapi pertahanannya jadi hilang. Begitu juga dengan Yowon.
Yewon mengerutkan keningnya pada rasa sakit di tangannya. Apa Akui memfokuskan kemampuannya pada pengendalian invisible energy? Karena hal itu, pedang petir hitam dan pedang api hitam Yewon saling bertabrakan dan hancur. Akibatnya, energi kedua pedang itu berbalik pada Yewon. Namun, tubuh Yewon yang sudah menyerap 4 inti Spirit Beast itu tuh kayak beyond perfect gitu, kuat banget. Semua luka dalam yang diterimanya akan langsung kembali seperti semula. Jadi nggak perlu fungsi penyembuhan nano. Gak lama, Yewon membuat kembali pedang es hitam dan pedang api hitam. Artinya, Yewon masih memiliki banyak energi tenaga dalam. Namun tidak seperti itu untuk Akui. Keringat segede biji pepaya menetes dari jidatnya dan kedua tangannya gemetar. Akui terus menggunakan Martial Void Fist atau ilmu bela diri pukulan kosong. Tenaga dalamnya menurun drastis, ditambah lagi dia telah menguras kekuatan mentalnya untuk berkonsentrasi pada satu titik serangan melawan pendekar dengan level Divine Master juga. Benar-benar bukan hal yang mudah. Saat melihat Yewon yang masih segar bugar, Akui mendecakkan lidahnya. Gawat, mati gue. Akui bisa menunjukkan kekuatan yang sama dengan Yewon, namun dia tidak memiliki stamina seperti Yewon. Itu sebabnya dia di pihak yang tidak diuntungkan di sini. Apa tenaga dalam Yewon itu nggak ada habisnya? Rasanya Akui seperti menghadapi Spirit Beast. Nggak seperti manusia, Spirit Beast adalah makhluk yang diciptakan oleh alam, jadi mereka memiliki sumber energi yang nggak ada habisnya. Yewon yang sudah menyerap inti Spirit Beast memiliki energi yang berlimpah hampir tak terhingga. Akui menggelengkan kepalanya. Nggak ada cara lain, dia harus memberikan dagingnya untuk mengeluarkan tulangnya. Artinya dia harus siap kehilangan anggota tubuhnya atau bahkan mati untuk bisa mengalahkan Yewon. Setelah menetapkan hatinya, Akui menembakkan pukulan. Melihat Akui merentangkan tangannya pada Yewon, Yewon menyadari kalau Akui ingin mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan akhir. Karena Akui dalam posisi yang tidak menguntungkan, gak aneh dia membuat keputusan seperti itu. Rencana Akui sangat simpel, tapi taruhannya adalah nyawanya, yaitu menghancurkan ketiga Invisible Sword secara berturut-turut dengan Invisible Fist, kemudian mengalahkan Yewon dengan Martial Void Fist. Saat ketiga Invisible Swords itu terarah padanya, Akui harus bisa mengatasi serangan mereka, kemudian sebelum Yewon bisa bereaksi, dia akan menjatuhkan Yewon. Akui sudah siap mengorbankan nyawanya dan melesat menuju tempat Yewon berada. Sasarannya adalah ketiga Invisible Swords yang mengarah padanya. Tetapi ada yang aneh. Saat Akui mendekati Yewon, ketiga Invisible Swords berhenti. Akui nggak tahu Yewon punya trik apa, tapi semakin dekat dia dengan Yewon, maka dia akan semakin diuntungkan. Namun tiba-tiba Yewon berkata kalau dia berterima kasih pada Akui karena dia sudah mempelajari sesuatu. Akui bingung, apa sih maksudnya? Ketiga Invisible Swords yang berhenti tadi tiba-tiba mengarah padanya lagi. Akui shock dan bingung. Yewon ngapain sih sebenarnya? Mata Akui bergetar melihat salah satu Invisible Swords, pedang petir hitam memiliki energi yang terkonsentrasi pada ujungnya. Yewon yang mempelajari penyatuan ke-24 gerakan dalam satu kali serangan, masih berusaha untuk menyempurnakannya. Dan sekarang dia akan mencoba serangan baru itu menggunakan Invisible Swords dengan elemen. Area sekitar Yewon bergetar hebat. Saat ruang udara bergelombang hebat, sebuah energi besar yang mampu menggetarkan bumi terkonsentrasi pada satu titik. Akui yang tadinya akan menjatuhkan Yewon membuang rencananya dan bersikap bertahan untuk melindungi dirinya dari serangan pedang petir hitam itu. Bagaimanapun caranya, Akui harus menghindarinya. Saat Akui mencoba untuk melebarkan jaraknya dengan Yewon, cahaya menyilaukan keluar dari pedang petir hitam yang melesat berderu seperti petir, seperti bim yang akan ditembakkan dari mulut naga. Pedang petir hitam itu seperti akan menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Kecepatannya seperti kilat dan Akui gak mungkin bisa menghindarinya.
Dengan tangan kanannya, Akui mencoba mengeluarkan teknik The Martial Void Fist tanpa menyebabkannya cedera. Saat dia menaikkan tangannya, ruang udara di area sekitarnya bergetar, menyebabkan tanah bergelombang. Di saat yang bersamaan, pedang petir hitam telah memasuki area pertahanannya. Saat kedua teknik beradu, Akui memuntahkan darah. Dengan energi pedang petir hitam yang berkali-kali lipat dari dirinya menyebar dari pedang itu, Akui mengalami luka dalam. Kalau Akui terus bertahan dari tekanan serangan pedang petir hitam, lama-lama dia akan mati. Dengan seluruh kekuatan dirinya, Akui mengangkat tangannya yang menyebabkan gelombang ruang. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Tulang dan otot-otot di tangan kanannya terpelintir, membuatnya susah mengangkat tangannya. Tapi karena hal itu, pedang petir hitam Yowun yang mengarah padanya tertangkis ke atas. Pedang petir hitam itu terus melesat menembus gunung di belakang Akui. Blar. Bebatuan berjatuhan dari puncak gunung yang berlubang besar. Pasukan kultus menganga melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Itu bukan lagi kekuatan manusia, melainkan monster. Akui yang nyaris terkena serangan dahsyat itu memegang pundak kanannya dan memelintirnya dengan keras. Akui terengah-engah, matanya bergetar melihat Yowun yang mengarahkan pedang es hitam dan pedang api hitam ke arahnya, kemudian berkata, "Oke, lu emang hebat. Sekarang coba lu stop serangan kedua pedang sisanya. Gue bakal nyerang lu dengan cara yang sama kok." The hell? Mendengar itu wajah Akui memucat. Kalau di Invisible Swords yang memiliki kemampuan luar biasa itu terus menyerangnya, itu berarti Yowun masih memiliki banyak energi yang bisa digunakan. Bersambung! Udah dulu ya guys, suara saya habis nih. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.